bantu tekan subscribe ya guys. Kayak lagu Iwan Fals, langit gelap yang dulu hinggap. Gitu gak sih? Kayaknya salah liriknya. Sesuai janji kemarin, saya akan membahas tentang Bendik sepeda motor Bio. Nih, tempatnya di sini nih, Bendik nih. Agak susah dicabutnya karena tertanam di soket. Jadi, supaya sekaligus juga untuk mendokumentasikan pembahasan ini, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang belum mengenal tentang Bendik, sistem kerjanya ya. Bendik itu sebenarnya nggak jauh beda ya, tapi sama sebenarnya dengan relay. Kalau misalkan Bendik itu sebutannya dengan relay itu cuman sebutannya aja yang beda, tapi sebenarnya fungsinya sama. Nah, rata-rata kalau udah 4 kaki doang gini, ini lebih enak guys mendeteksinya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya sistem kerjanya itu lebih terbaca gitu ya. Karena apalagi kalau misalkan lihat kabel di motornya kan. Dan seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya di kaki 4 ini ada kaki ya. Di tulisannya ada di sini guys. Kaki 1 yang ini nih, kaki 1 yang ini, kaki 2 yang ini, kaki 3 yang ini, kaki 5 yang ini. Sedangkan kaki 4-nya kosong tuh. Sebenarnya ini adalah Bendik yang masih hidup dan masih nyala. Tapi saya itu penasaran dengan isi dalamnya dan saya coba bongkar isi dalamnya ya. Seperti apa sih sebenarnya dalamnya itu? Kalau kalian ingin mencobanya, kalian bisa menggunakan cara ini. Jadi siapin obeng, mata obengnya aja, lalu diketok di bagian yang hitam ya. Intinya sih gimana caranya kita melepas. Sebelum dilanjutkan, kalian bisa dukung channel ini dengan cara donasi melalui saweria.co. Untuk link bisa dilihat di kolom deskripsi. Antara bagian yang hitam terlepas dengan yang bagian plat logam ya. Paling yang resikonya itu agak sedikit pecah di bagian yang hitam, tapi nggak apa-apa guys, masih aman kok. Ini kan kondisinya bagian hitam tuh bagian bawah. Dan guys, kita coba bongkar dan ternyata dalamnya tuh kan bener kan ada kumparan guys di dalamnya guys. Jadi bendiknya sudah saya sebutin tadi di awal. Jadi ini ada bendik 2 ya guys. Nah sebenarnya bendik ini masih bagus ternyata guys. Jadi cara ngetesnya itu begini guys. Kalian kalau misalkan lihat kakinya ini, nah ada kaki yang harus dialirkan ke listrik sehingga untuk mengaktifkan saklar tersebut ya. Jadi yang kaki yang 2 sama kaki 4 nih, kelihatan nggak? Kaki 2 sama kaki 4 kita coba tempelin kutub negatif sama kutub positif. Ini bebas aja ya, coba aja, ini mah bebas aja, bisa bolak-balik nih. Kalau dia bunyi tek gitu ya, kalau misalkan dia bunyi tek berarti dia bendiknya itu nggak ada masalah guys. Coba ya, kita coba tuh bunyi ya, dengerin. Ulang lagi, ini dengerin. Nah artinya yang bunyi tadi itu adalah saklar guys, saklar yang nyambung dari sini ke sini. Jadi seperti ini guys, ketika dia diaktifkan dia gini, tadinya nggak hidup nggak nempel ya, tapi pada saat dia nempel gitu tek 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 gini, tek gini dari yang ini ke sini ya, yang ini ke sini nih. Jadi nyambung gitu, tek tek gitu. Nah jadi fungsi bending ini sama dengan relay ya, di dalamnya sebenarnya relay dan di dalamnya itu seperti ini. Nah ini bongkaran ya, sama sepertinya dengan ini. Terus kita bongkar, saya bongkar dan hasilnya seperti ini. Jadi di kaki bagian ini bawah ini adalah ke spool tuh, spool atau kumparan ya, kan kumparan 1 ini kumpulan dari lilitan ini di sini yang muter ya, dililit, lalu akhir kabelnya itu yang ini. Jadi kaki yang ini untuk menghidupkan ini. Yang kayak tadi ya, kita coba nih seperti ini ya, kita tempel ya tuh. Nah yang gerak yang mana? Yang gerak tuh yang ini guys, yang gerak yang ini ketika saya tempelin, lihat ya tuh ya guys, lihat nggak tuh. Nah kalian lihat ya, perhatikan nih, lebih jelas, nggak kelihatan sih ini ya. Nggak lihat mana gua kenepel nih tuh ya, tuh gitu guys, tuh bergerak ya. Jadi yang kaki yang ini sama yang ini nyambung tuh, langsung terhubung gitu. Saklarnya itu di sini dan dia terbuat dari
tembaga yang tebal guys, ini logam. Jadi kalau misalkan arus listrik dari starter itu kan besar ya, jadi sehingga dia harus membutuhkan logam yang besar. Kalau enggak, ini kalau dia logamnya enggak tebal, ini bakal kebakar guys. Oke, langsung aja kita bahas tentang sistem kerjanya atau cara kerjanya ya. Jadi ini yang telah saya tandain. Jadi titik ini 1 2 3 4 digantikan oleh titik yang ini ya di bawah ya, 1 2 3 4. Seandainya saya pinggirin dulu ya bendik yang ini supaya nggak bingung ya. Nih, kalau titik yang ini sama yang ini adalah titik kumparan guys di dalamnya tadi itu ya, 1 2. Jadi ketika misalkan dia diberi kutub positif dari aki, terus kakinya satunya yang ini ya, yang ini larinya ke minus aki gitu ya. Ketika ini diberikan arus, lalu ini akan menciptakan elektromagnetik. Jadi di sini diciptakan nih elektromagnetiknya. Jadi sehingga ketika terjadi elektromagnetik, ini memancing yang titik ini sama titik ini itu nyambung. Jadi seperti saklar itu langsung tak ke sini nih. Yang tadinya terbuka ya. Tadi kan kita lihat ya, saklarnya kan yang tadinya terbuka langsung tek tutup gini. Nah, ini nyambung yang tadinya dari sini langsung nyambung ke sini. Kenapa orang-orang itu nggak langsung aja buat saklar ya dari sini ke sini? Jadi nggak perlu lagi pakai istilah elektromagnetik ini gitu. Sebenarnya kan simpel aja. Kenapa sih nggak dibuat aja saklar yang simpel aja, kita pencet langsung nyambung aja gitu kan? Jadi ada beberapa alasan, yang salah satunya begini guys. Ternyata arus yang dialirkan dari sini ke sini itu besar guys, karena ini akan menghidupkan unitnya itu apa? Dinamo starter. Nah, dinamo starter itu membutuhkan arus yang besar. Kalau misalkan dia menggunakan saklar yang biasa, mungkin perhitungan dari orang yang buat motor itu, ini bisa cepat kebakar gitu loh alatnya, cepat panas gitu kan. Tahu sendiri lah, kalau misalkan dia tidak logam, di sininya dia tidak bahan logam, wah ini bisa kebakar, kabel bisa kebakar guys. Jadi dia memanfaatkan elektromagnetik itu untuk membuat saklar ini nempel, tapi dia juga membuat pengamanan, dan ini tidak nyambung guys dengan ini tidak nyambung. Jadi ibaratnya terpisah. Dia ibaratnya gimana ya, ini sebagai pemicunya yang membuat elektromagnetik, lalu ini yang bekerja gitu loh. Ini yang bekerja, jadi tidak nyambung, tidak ada sambungan sama sekali ini. Nah, kalau ini nyambung, ini sebenarnya dia memanfaatkan arus plusnya aja. Plusnya ini yang akan dialirkan ke sini gitu loh. Kan kalau misalkan dinamo starter ini yang dialirkan ini kutub positifnya. Jadi kutub negatifnya langsung ke body. Jadi kalau misalkan terjadi bendik yang sudah tidak aktif lagi atau tidak bisa dipakai lagi atau mati ya, ada dua kemungkinan. Yang ininya udah putus gitu ya, di bagian sininya udah putus, terus di bagian sininya udah aus. Kalau misalkan dia sini udah putus ya, ketika dihidupin dia nggak bunyi cetek-cetek ya. Tapi kalau misalkan udah bunyi cetek-cetek tapi kok masih nggak nyambung gitu kan dinamo starternya, kemungkinan di sini udah korosi, udah kotor nih di bagian logamnya, logam untuk nyambungin saklarnya. Jadi bisa dibersihin dengan cara pakai thinner atau diamplas di bagian dalamnya. Kalian bongkar aja seperti tadi bongkarnya ya. Dan di bendik ini udah saya kasih tanda ya. Jadi di kaki yang sebelah sini itu adalah saklar loh. Ini kan seperti saklar yang akan nempel. Terus di bagian kaki ini adalah positif dan negatif. Sebenarnya untuk ngetesnya bisa bolak-balik ya. Bisa yang ini plus, ini bisa minus, bisa ini yang plus, ini minus. Tapi ketika dipasang di motor itu harus mengikuti jalurnya, karena posisi plus dan minus itu akan mempengaruhi hasil akhir di sininya. Ini kan saklar guys, ini harus dialiri dengan harus dialiri dengan arus plus atau arus positif ya. Berarti kalian tidak boleh kebalik pada saat masang yang ini. Tapi kalau untuk ngetes bisa bolak-balik, nggak masalah, karena di dalamnya itu hanya kumparan ya, jadi tidak ada masalah, tidak ada konsleting, tidak ada apapun gitu ya. Demikian guys pembahasan tentang bending atau relay ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Terima kasih.